ya, karena sehingga dengan aturan pemerintah maka kita harus kerja di rumah, terus beraktivitas di rumah. Maka kita juga dengan cepat menyikapi itu ya dengan menyediakan alat-alat itu secepat mungkin, dan kita ada koordinasi sama tim Lakpesdam yang lain gitu. Terus ke belakang kita terus belajar sehingga mengalami perbaikan sehingga tampilan itu akan menjadi lebih bagus gitu. Dan alhamdulillah ini semakin bagus, tanggapan dari masyarakat juga bagus terkait hasil dari kualitas videonya. Tidak akan mati kok peran kita ketika ada COVID-19 ini, tidak akan mati. Malah lebih luar biasa ini dengan ini. Dan harapan kita masyarakat akhirnya semakin luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita bertemu lagi dalam acara ngaji hybrid Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang yang bekerjasama dengan beberapa kampus ternama di Kabupaten Malang, yaitu dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Negeri Malang, IAI Al-Falah Malang, Unisma Malang, dan Unira Malang, serta beberapa brand ambassador lain. Hari ini kita akan mengaji bersama salah satu tokoh. Beliau adalah guru saya, beliau adalah seorang kiai, beliau adalah juga seorang budayawan, juga seorang intelektual, beliau juga adalah seorang pemikir, karena saya banyak belajar banyak hal dari beliau. Beliau juga adalah pengasuh pondok pesantren Raudatul Ulum 1 Gondang Legi Malang. Nah, hari ini kita akan berkenalan, dan juga beliau ini juga kesehariannya selain di pondok pesantren, juga di kampus, juga di kantor urusan agama di Kabupaten Malang. Nah, saya akan menyapa beliau dahulu, dan Anda tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita live dari dalam beliau. Beliau juga sering mengadakan acara-acara budaya di sini. Jadi kalau Anda ingin ngangsu kawruh budaya, Anda bisa datang ke sini. Nah, beliau bernama lengkap Gus Atol Lukman Hakim MSI. Dulu juga beliau juga seniman yang lama tinggal di Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa hal di mana ketika COVID-19 melanda sebagai pandemi yang merata di seluruh dunia, mengakibatkan adanya WFH yang dilakukan di beberapa negara, bahkan hampir di seluruh dunia. Salah satu akibat dari WFH ini adalah yang biasanya keluarga itu selalu melakukan aktivitas di luar, maka mewajibkan mereka untuk banyak di rumah. Nah, terkadang ini menimbulkan beberapa masalah, menimbulkan beberapa konflik yang selama ini hanya sebagai, kadang tergolong sebagai rutinitas, bertemu malam hari, pagi sudah berangkat. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu konflik yang terjadi diakibatkan oleh COVID-19 adalah ketika banyak menghabiskan waktu di rumah, di situ mulai ada kebiasaan yang harus dirubah, mulai dari kebiasaan setiap hari, mulai dari pengenalan dari pasangan satu dengan yang lain setiap harinya. Nah, tema membangun keluarga maslahah sangat penting untuk kita kaji ke depannya. Nah, sebagai pemateri narasumber hari ini, kita akan mempersilahkan beliau untuk memberikan pemaparan bagaimana membangun keluarga maslahah di pandemi COVID-19. Monggo Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. COVID adalah baru yang untuk kebiasaan baru yang saya kira juga mengancam ketahanan nasional, ketahanan ekonomi, bahkan ketahanan keluarga. Dalam banyak hal, dalam banyak kasus, ketahanan keluarga terancam akibat
konsekuensi dari problem COVID ini. Bisa jadi ada problem ekonomi sehingga berdampak efek dominonya itu meluas, atau problem pendidikan di dalam keluarga karena era daring ini bisa membentuk satu kultur baru yang di dalam rumah tangga juga belum tentu semua siap. Ada banyak hal lain yang menurut saya menjadi PR tersendiri untuk para keluarga di Indonesia. Nah, sebenarnya saya ingin memulai secara normatif tentang apa itu keluarga maslahah. Kata maslahah itu sendiri sebenarnya dalam filsafat hukum Islam itu sudah sangat dikenal sebagai salah satu maqasidus syariah atau tujuan syariat diturunkan dunia itu ya memang tujuannya adalah kemaslahatan. Tujuannya kemaslahatan. Nah, keluarga, institusi keluarga ini sebenarnya institusi yang ada nasnya, artinya pernikahan ini sebagai salah satu pasal di dalam ilmu fikih itu ada kitabul munakahat ini sebenarnya dalam konteks untuk memandu agar supaya keluarga ini bisa sesuai tujuan syariatnya, ini maslahah. Nah, ada banyak konseptualisasi keluarga maslahah. Saya kutip mungkin dari LKKNU ya, dari maslahah anadiyahnya ala aswaja anadiyahnya LKK. Nanti mungkin saya kasih beberapa tambahan. Kalau LKKNU mengkonseptualisasikan keluarga maslahah itu dengan 5 pilar. 1 pilar muadalah, terus mubadalah, muwazanah. Jadi keluarga maslahah itu jika pilarnya itu keadilan, kemudian ketersalingan dan keseimbangan. Terus pilar berikutnya adalah misakon ghalidho, bahwa pernikahan ini sebuah akad yang tidak main-main, akad yang tidak bukan hanya transaksional material gitu, sebagaimana pernikahan-pernikahan yang terjadi di belahan lain selain Islam, selain di biasanya kan kawin kontrak atau ada separatis yang hanya berhubungan dengan laki-laki hanya untuk ambil spermanya dan tidak secara spiritual dan emosional terpisah dan macam-macamnya. Dan itu tidak terjadi kalau kita itu perjanjian kokoh yang meliputi banyak dimensi. Itu pilar berikutnya. Pilar berikutnya adalah muasyarah bil ma'ruf. Jadi keluarga itu harus pada pilar asiruhunna bil ma'ruf. Jadi ketersalingan untuk berbuat baik. Berikutnya adalah pilar ta'arudin, untuk saling menerima. Tidak ta'arudin itu kalau saya terjemahkan di itu saling menerima. Saling menerima apapun yang ada di dalam pasangannya itu saling menerima. Yang terakhir adalah musyawarah. Akan tetapi saya ingin menambahi satu lagi bahwa ada pilar yang paling penting di atas itu semua adalah pilar tauhid, bahwa rumah tangga itu harus menjadikan individu-individu yang di dalamnya lebih dekat, lebih mengesahkan Tuhan yang terekspresikan nanti di dalam kesalahan-kesalahan baik secara individual maupun kesalahan. Kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi dasar untuk mengatasi semua masalah keluarga di era pandemi. Oke, saya tertarik ya. Jadi mungkin bisa kita mulai dari konflik dulu. Di era sekarang banyak sekali terjadi konflik antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua dan lain sebagainya. Lalu sebelum ke sana, bagaimana caranya supaya kita bisa memahami potensi-potensi konflik yang mungkin akan terjadi sehingga kita bisa mencegah adanya konflik yang lebih besar daripada itu. Ya, secara normatif tadi dalam pelaksanaan tentu akan ada
tidak terlepas dari konflik-konflik. Persoalan konflik rumah tangga tentu sangat beragam, sangat variannya sangat kompleks. Mungkin tiap keluarga itu juga berbeda-beda, tetapi menurut saya ada beberapa kalau kita klasifikasi konflik-konflik itu bisa berbasis kepada attitude. Attitude itu atau persepsi atau bagaimana kemudian dia mempersepsikan dirinya dan persepsi pasangannya. Artinya konfliknya persepsional lah gitu. Yang basisnya itu persepsi, prasangka. Jadi istrinya keluar disangkai selingkuh, dikira selingkuh. Ya, ada yang konfliknya basisnya itu memang kepentingan, interest. Jadi misal gini, kebutuhan laki-laki akan apa tidak terpenuhi, kebutuhan akan perempuan akan apa tidak terpenuhi gitu. Yang berikutnya konfliknya ini kadang-kadang bersifat nilai. Nilai itu maksudnya gini, istri misal tidak suka laki-laki yang tidak suka sholat. Nah, kan nilai. Ya, ini tentu penyelesaiannya akan berbeda-beda tergantung ininya. Tetapi di era pandemi ini atau di era yang sebelum pandemi itu ada kecenderungan perempuan itu lebih berani dan ada data dan ternyata banyak perempuan yang mengajukan gugatan cerai. Nah, ini kan bukti bahwa ada banyak konflik yang berujung kepada perceraian. Nah, klasifikasinya seperti itu. Sangat menarik sekali pemirsa apa yang diulas oleh beliau tadi mengenai berbagai macam potensi konflik ini. Nanti kita akan mengulas dengan lebih detail. Namun saya ingatkan kembali bahwa acara ini selalu dan setiap hari bersama kita di waktu dan tempat yang berbeda, waktunya sama dan mungkin kami tempatnya akan berbeda. Maka Anda hanya stay tune di Lakpesdam Facebook untuk mengikuti kajian-kajian yang kami sampaikan kepada Anda. Nah, dari tadi disampaikan ternyata di pandemi COVID-19 ada poin yang sangat menarik tadi, bahwa wanita lebih berani untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Gitu ya, iya. Bukan hanya di era itu, sebelumnya, tapi lebih banyak di waktu sekarang ini semakin banyak ya. Kecenderungan masih tetap ya. Apakah ini saya dengar Kabupaten Malang itu termasuk salah satu daerah wilayah yang rentan begini ya? Iya. Rentan ya, termasuk Kabupaten Malang ya. Tertinggi nomor 3 kalau nggak salah. Tertinggi se-Indonesia, nomor 3 se-Indonesia. Aduh, ini sangat menarik. Maka Anda ikuti kajian kami sampai nanti selesai. Nah, basis konflik. Kalau mungkin dari salah satu basis konflik misalkan persepsi tadi ya, prasangka. Kadang seorang wanita, seorang istri ketika suaminya ada di rumah, dia ingin tampil menarik, ingin membahagiakan suaminya. Tapi terkadang itu membuat suaminya cemburu karena mungkin si istri keluar entah sebentar atau apa. Nah, misal untuk potensi konflik yang seperti itu karena berhubungan dengan rasa kecemburuan, itu bisakah diselesaikan dengan lebih bijak ya? Itu memang harus digarisbawahi bahwa kita harus menyadarkan kepada pasangan-pasangan itu betapa jahatnya prasangka dan pikiran. Dan ini memang ada kaitannya dengan keluasan cara pandang, terus kejernihan hati dan kelapangan jiwa gitu untuk penyelesaian. Saya kira semakin orang cara pandangnya meluas, itu
terjebak kepada prasangka yang buruk itu semakin menyempit. Juga kejernihan jiwa itu semakin jernih dan meluas jiwanya akan semakin terselamatkan dari jurang-jurang prasangka ini. Jadi memang penyelesaiannya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Dengan meluaskan cara pandang dan kesadaran akan jahatnya pikiran dan prasangka. Gitu. Tentu ini harus diiringi dengan meluaskan hati dan kejernihan jiwa. Meluaskan hati dan kejernihan jiwa. Sesuai dengan slogan Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, lembut hati, berpikir cerdas, dan berkhidmah untuk umat. Nah, pemirsa, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermanfaat bagi keluarga kita semua, dan tetaplah bersama kami setelah yang satu ini. Menurut Ibnu Katsir, hayatan thayyibah, hidup yang happiness, hidup yang baik adalah kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat dengan mengerjakan amal soleh dan disertai dengan keimanan. Nama saya Abdul Malik Karim Amrullah, jadi Ketua Lakpesdam sekaligus pengarah semua kegiatan yang ada di Lakpesdam ini. 3 tahun terakhir ini Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang biasanya kalau Ramadan itu melakukan safari Ramadan, roadshow ke desa-desa, pelosok-pelosok dan sebagainya, bertemu banyak orang. Situasi sekarang ini yang ada COVID-19 ini, akhirnya kita merubah cara safari kita, safari Ramadan ini dengan ngaji online itu. Jadi ini memang salah satu alternatif, dan tema-tema kita umat Islam ini bisa menghadapi COVID-19 ini dengan Al-Quran. Jadi ada yang di pertanian itu tentang menghadapi COVID itu, ya Idul Fitri di tengah pandemik COVID-19 ini. Lulus sekolah ingin langsung kuliah, pusing cari kampus, bingung nentuin jurusan. Institut Agama Islam Al-Qola Malang adalah solusinya, karena Institut Agama Islam Al-Qola Malang merupakan kampus yang berbasis pesantren di Malang. Kenapa harus Institut Agama Islam Al-Qola Malang? Karena Institut Agama Islam Al-Qola Malang merupakan kampus dengan akreditasi BAN PT, fasilitas lengkap seperti MIS Auditorium. Menurut Ibnu Katsir, hayatan thayyibah, Kabupaten hidup Malang, yang lembut hati, happiness, berpikir hidup yang cerdas, baik dan berkhidmah adalah kehidupan yang baik di dunia dan dari di akhirat dengan mengerjakan amal potensi soleh konflik dan yang sudah disertai dengan disampaikan keimanan. oleh beliau tadi, diantaranya adalah mengenai attitude, perbedaan attitude antara laki-laki dan perempuan, dan adanya persepsi yang berlebihan, kecemburuan yang berlebihan, kemudian adanya kepentingan dan perbedaan nilai. Jadi beliau menyampaikan bahwa salah satu dari setiap konflik itu harus diselesaikan secara bertahap. Nah, kita kembali, Yai, cara penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di rumah tangga. Itu mungkin beliau panjenengan bisa ulas lebih luas lagi mengenai ini. Ya, itu lagi. Saya kira penyelesaiannya tergantung pada sumber konfliknya apa. Apakah konfliknya nilai, atau konfliknya persepsional, atau konfliknya itu cara mendidik anak itu kan bisa ya. jadi konfliknya. Berbeda. Ya, bisa berbeda. Nah, tentu harus didekati dengan sepengalaman saya ketika beberapa atau pernah menjadi mediator dari beberapa pasangan yang sedang berkonflik. Itu rata-rata memang yang harus ada yang menyadari agar konflik itu tidak meluas, tidak menyebar. Yang kedua,
ah, agar konflik itu tidak semakin spiralnya semakin banyak. Di konflik satu mengalihkan konflik yang satu lagi, kemudian mengalihkan konflik yang satu lagi. Bersambung sehingga lagi. akar masalah yang pertama itu tidak jelas saja sampai kabur. Nah, dua hal ini harus diselesaikan dulu, harus dicegah dulu. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya memang harus selamat dulu hatinya. Jadi tidak apa namanya, tidak ikut arus di dalam konflik. Tidak ikut emosional gitu ya. Ya, Tidak ikut harus, emosional. salah satunya harus begitu. Sehingga akan menjaga kerjenihan agar konflik itu tidak meluas dan tidak menambah konflik baru yang kemudian awal konfliknya sudah lupa dan tidak jelas lagi konfliknya yang mana. Karena semakin besarnya. Ya, itu yang harus diperhatikan ketika dalam keluarga itu sedang mengalami konflik. Nah, baru kalau kemudian ada jelas persoalannya dan tidak melebar kemana-mana, itu sangat mudah sekali diselesaikan. Kadang-kadang malah tidak diselesaikan, malah selesai sendiri karena ada persepsi kemudian saling mendekati. Oke. Nah, dari yang Panjenengan sampaikan tadi bahwa diantaranya kita harus mengetahui sumber konflik dan bagaimana caranya supaya konflik itu tidak meluas. Nah, di pemaparan sebelumnya, Panjenengan menjelaskan harus adanya ilmu pengetahuan dan kesadaran. Nah, dari dua sepasang ini, misalkan suami dan istri, sesungguhnya yang memiliki kapasitas harus lebih berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesadaran di dalam rumah tangga itu apakah suami ataukah istri? Nah, di dalam konsep yang pertama tadi keluarga masalah itu ada namanya mubadalah. Mubadalah itu ketersalingan. Jadi ketersalingan itu seperti katakanlah wa'asiruhunna bil ma'ruf. Itu kan fa'ilnya itu kan laki-laki. Fa'ilnya itu perempuan. Tapi di dalam ilmu musyarok, kalau tidak salah ilmu musyarokah itu sebenarnya antara maf'ul dan fa'il itu sama. Saling setara gitu ya, setara. Jadi saya kira siapapun yang punya potensi untuk lebih bisa mengendalikan masalah itu, saya kira biasanya yang punya kuasa. Jadi yang laki-laki harusnya punya peran gitu ya. Belum tentu yang Belum laki-laki. laki. Kadang-kadang yang laki-laki itu kalah kuasa dengan perempuan akibat akses ekonominya. Kuasa ekonominya dipegang perempuan, akhirnya kuasa-kuasa lain itu mengikuti kuasa ekonomi ini. Nah, kenapa perempuan kebanyakan tanda kutip lemah? Karena kuasa ekonomi biasanya dikuasai laki-laki. Fakta menunjukkan biasanya rata-rata kuasa ekonomi itu berujung kepada kuasa-kuasa yang lain. Berhubungan dengan yang lain ya. Meskipun tidak semuanya. Tapi bagaimana dengan sebagian gini ya, kan itu kata kuncinya memang untuk merawat keluarga nanti. Itu kan ada ketersalingan ya. Lalu ada sebagian yang beranggapan begini. Aku laki-laki, berarti aku yang harus lebih dihormati. Itu bagaimana ya? Nah, itu kan akhirnya konflik nilai. Konflik nilai itu ya. Bahwa perbedaan cara memandang laki-laki dalam rumah tangga, memaknai laki-laki dalam rumah tangga itu bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, bisa jadi konsep itu diterima oleh dua pasangan itu dan akhirnya tidak terjadi konflik karena memang laki-laki dan disepakati oleh istrinya memang harus paling yang dihormati. Tapi bagi yang katakanlah mempunyai sistem nilai yang berbeda, kaum feminis misalnya, tentu dia akan melakukan gugatan terhadap konsep itu. Sehingga kalau itu bertemu, orang yang punya nilai itu ketemu dengan para feminis, tidak akan ketemu. Terus itu konflik nilai. Konflik nilai. Iya. Nah, bisa. Jadi ketersalingan itulah yang seharusnya menjadi titik temu ya. Iya, titik temu. Makanya, ketersalingan. Menurut saya yang ditawarkan Al-Quran itu bukan ditawarkan, memang diajarkan. Diajarkan Al-Quran.
Jadi tidak perlu menunjukkan bahwa akulah yang harus lebih dihormati, akulah ya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik. Iya. Jadi Makanya di dalam saya tambahi konsep tauhid itu karena salah satu lawan dari konsep tauhid itu adalah keakuan. egoisme, keakuan. Jadi semakin melebur itu semakin. Oke. Terus kalau melihat di sebagian di Kabupaten Malang itu salah satu yang saya dengar, saya tidak tahu Pak betul apa tidak, karena adanya konflik nilai dan ekonomi paling banyak begitu ya. Nah di dalam keluarga itu kan selain yang tadi tentunya kalau sudah memahami cara untuk membuat keluarga maslahah dengan cara meredakan konflik, kemudian bagaimanakah cara merawatnya supaya itu bertahan lama ya? Nah, ini menarik. Jadi ada beberapa yang harus dirawat. Katakan dirawat ya. Merawat dan mengembangkan. Apa yang harus dirawat dan dikembangkan? Yang pertama tentu yang dirawat yang dikembangkan di dalam keluarga adalah persoalan agama. Agama dulu. Karena tanpa agama itu nggak punya basis yang kuat, nggak punya basis yang kokoh. Nah, agama ini tentu bukan agama yang bersifat ritual. Memang yang tumus sampai hati, yang hati itu kemudian mencerminkan pada semua tindakan. Itu agama. Yang kedua, yang harus dijaga dan dipelihara adalah ekonomi. Berikutnya adalah keturunan. Keturunan itu menjaga anak, memelihara anak itu menjadi hal yang penting dalam keluarga. Kemudian adalah menjaga setelah keturunan, menjaga kesehatan jiwa. Jadi kesejahteraan jiwa, bagaimana kesehatan lingkungannya, rumah tangganya, kemudian kesehatan fisik dan psikisnya itu penting. Dan yang terakhir adalah menjaga martabat, harus dikembangkan. Martabat itu bukan hanya kemudian menjaga nama baik ya, tapi martabat ini saya maknai sebagai sebuah peran sosial di masyarakat. Keluarga ini peran sosialnya apa? Apakah peran sosialnya itu justru menjadi toksik, penyakit, atau justru kontributif terhadap lingkungannya? Nah, 5 hal yang harus dijaga ini saya kira penting untuk merawat agar konflik itu selalu di dalam ranah 5 hal tadi itu. Kalau sudah disepakati bahwa apapun konflik itu, tapi ujung-ujungnya yang menjadi wasit itu ada 5 hal tadi itu sangat mudah. Perlu anda ketahui bahwa saya mengenal beliau dan keluarga beliau adalah keluarga yang harmonis dan juga memiliki peran luas di masyarakat. Maka beliau menjelaskan secara sangat natural karena memang sudah sangat menjiwai dan memang kesehariannya memang begitu. Namun sering ada pertanyaan ke saya begini, bagaimana ketika kan ranah agama itu sudah mulai banyak tergeser dari pendidikan di keluarga. Nah, terkadang seorang istri ingin mendapatkan pendidikan agama yang baik dari suaminya. Namun si suami tidak memiliki kapasitas untuk itu. Kemudian si istri ingin belajar ke orang lain, namun timbul persepsi lagi. Untuk mendapatkan pendidikan agama yang tidak diperoleh dari seorang suami itu bagaimana kira-kira ya? Karena di sini poin yang pertama adalah agama. Ya, itulah pentingnya kemudian ketahanan lingkungan. Jadi keluarga itu akan membentuk lingkungan, dan antar keluarga itu harus ada ta'awun alal birri wat taqwa. Nah, kalau lingkungan ini kemudian menyediakan nilai tambah yang tidak bisa disediakan di dalam rumah tangga itulah
lingkungan yang baik. Misal di rumah tangga, satu rumah tangga itu tidak bisa mencukupi ekonominya, kemudian lingkungan bisa mencukupi dengan membantu mekanismenya, entah wakaf, entah sedekah, entah apa. Nah, juga pendidikan agama. Kalau kemudian dalam satu rumah tangga suami ini itu nggak punya kapasitas, nggak kapabel untuk mendidik keluarganya, di situ ada mekanisme lingkungannya, entah itu pengajian di RT, entah itu masjid atau sebagainya. Dan saya kira salah satu bentuk lingkungan yang baik, ketahanan lingkungan yang baik adalah ketika bisa melayani keluarga-keluarga yang di dalam menjadi anggotanya. Jadi ternyata sebuah keluarga itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, Iya. ya? Tidak hanya untuk kebahagiaan dirinya sendiri, Iya. dan harus ada peran sosial kepada Iya. masyarakat. Iya. Ya, sangat menarik pemirsa, apa yang sudah kita kaji. Kita akan banyak sekali mengkaji berbagai hal, bagaimana nanti kita mencari kebahagiaan di dalam rumah tangga. Nah, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan diskusi hari ini, kajian hari ini yang akan semakin bermanfaat bersama kami, Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang. Tunggu sesudah yang berikut ini. Menurut Ibnu Katsir, hayatan thayyibah, hidup yang happiness, hidup yang baik adalah kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat dengan mengerjakan amal soleh dan disertai dengan keimanan. Nama saya Abdul Malik Karim Amrullah, jadi Ketua Lakpesdam sekaligus pengarah semua kegiatan yang ada di Lakpesdam ini. 3 tahun terakhir ini Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang biasanya kalau Ramadan itu melakukan safari Ramadan, roadshow ke desa-desa, pelosok-pelosok dan sebagainya, bertemu banyak orang. Situasi sekarang ini yang ada COVID-19 ini, akhirnya kita merubah cara safari kita, safari Ramadan ini dengan ngaji online itu. Jadi ini memang salah satu alternatif, dan tema-tema kita umat Islam ini bisa menghadapi COVID-19 ini dengan Al-Quran. Jadi ada yang di pertanian itu tentang menghadapi COVID itu, ya Idul Fitri di tengah pandemik COVID-19 ini. Untuk persiapannya ya kita menyiapkan, yang pertama kita menyiapkan narasumber ya, narasumber kita siapkan yang untuk menjadi narasumber di setiap pengajian online. Terus yang kedua, memang adanya COVID ini begitu mendadak ya, karena sehingga dengan aturan pemerintah maka kita harus kerja di rumah, terus beraktivitas di rumah. Maka kita juga dengan cepat menyikapi itu ya dengan menyediakan alat-alat itu secepat mungkin, dan kita ada koordinasi sama tim Lakpesdam yang lain gitu. Terus ke belakang kita terus belajar sehingga mengalami perbaikan sehingga tampilan itu akan menjadi lebih bagus gitu. Dan alhamdulillah ini semakin bagus, tanggapan dari masyarakat juga bagus terkait hasil dari kualitas videonya. Tidak akan mati kok peran kita ketika ada COVID-19 ini, tidak akan mati. Malah lebih luar biasa ini dengan ini. Dan harapan kita masyarakat akhirnya semakin luas wawasannya bahwa COVID-19 ini bukan sesuatu yang bisa mematikan peran kita. Memang salah satu desain kita memang untuk edukasi ya. Masyarakat ikut berpartisipasi untuk bisa mensukseskan social distancing ini. Bahkan tidak hanya materi, tapi juga di ranteknya kita itu, di sana itu kita ya juga sosialisasikan di rumah saja. Lulus sekolah ingin langsung kuliah? Pusing cari kampus? Bingung nentuin jurusan? Institut Agama Islam Al-Qola Malang adalah solusinya, karena Institut Agama Islam Al-Qola Malang merupakan kampus yang berbasis pesantren di Malang. Kenapa harus Institut Agama Islam Al-Qola Malang?
Karena Institut Agama Islam Al-Qola Malang merupakan kampus dengan akreditasi BAN PT, fasilitas lengkap seperti MIS Auditorium, Al-Qola Mart, taman, hotspot area, perpustakaan, musola, media center, proyektor, ruangan ber-AC, dan lain-lain. Dosen berkualitas, biaya terjangkau. Program studi apa saja yang ada di Institut Agama Islam Al-Qola Malang? Program studi sarjana S1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Indonesia, program studi pendidikan matematika, program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan Islam. Kalau saya melihat ada semacam sebagian ya kecenderungan untuk lebih individualis. Tadi di keluarga panjenengan menyebutkan bahwa untuk membuat keluarga itu lebih maslahah maka harus ada peran sosial. Nah, sedangkan adanya COVID itu semakin orang terkotak-kotak. Nah, itu kira-kira solusinya bagaimana ya? Ya, memang COVID ini masih menjadi bola liar, ujungnya masih belum mengarah kemana sudah jelas. Jadi ada banyak spekulasi, misalkan ada varian yang baru atau apa. Tapi saya kira pandangan optimistis harus tetap kita junjung. Nah, arahnya kemana? Kalau keluarga semakin semakin individualis, saya kira tidak di masa COVID juga indikasi ke sana sudah ada. Sudah semakin melebar. Jadi tidak kepedulian terhadap yang lain itu juga semakin menipis. Tapi juga dalam saat yang sama masih ada banyak yang memelihara. Saya kira kita tidak terlalu pesimis. Ya, mari kita bareng-bareng mempromosikan nilai-nilai ini. Mempromosikan nilai-nilai ini, kalau toh itu menjadi tantangan yang sangat berat, ini justru menjadi medan pertarungan yang menantang. Oke. Jadi kembali seperti yang panjenengan sampaikan tadi, ilmu pengetahuan, agama dan kesadaran merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga. Nah, tentunya di dalam rumah tangga ada yang penuh konflik, ada yang damai, dan tentunya ada yang juga yang bahagia. Nah, sekarang saya ingin tanyakan, bagaimana sih sesungguhnya memaknai bahagia dalam sebuah keluarga? Apakah bahagia itu hanya memiliki rumah yang bagus, ekonomi yang mapan tanpa peduli kepada orang lain, ataukah memiliki jabatan yang tinggi, atau bagaimana? Bagaimana cara agama memaknai kehidupan kebahagiaan ini? Bahagia itu kan bersemayam di hati. Di hati ya. Dan bukan bersemayam di luar hati. Di luar hati. Nah, oleh karena itu, karena bahagia urusan hati, maka logika hati yang harus kita gunakan. Nah, logika hati itu semakin dia terlekati oleh banyak hal, dia akan semakin tidak bahagia. Tapi semakin dia bisa melepas dari banyak hal, dia akan semakin bahagia. Itu rumusnya. Karena hati itu bahagia ada di hati, dan logika hati harus kompatibel dengan cara kita berbahagia. Nah, akhirnya apa? Bahagia itu menurut saya adalah bukan persoalan berapa yang kita punya, bukan persoalan berapa yang kita dapat, tapi persoalan bagaimana cara kita menerima, dan bagaimana cara kita kemudian berterima kasih atas apapun itu. Jadi bahagia itu kalau bahasa lain dalam dunia tasawuf, Ikhlas.
Ini semakin dalam ini, ikhlas. Nah, berarti tadi dari konsep itu, logika hati itu, secara sederhananya bahwa kita lebih banyak menggunakan cinta daripada akal ya untuk mencari kebahagiaan. Ya, kub itu makam tertinggi manusia. Tertinggi cinta ya, mahabbah ya, cinta ya. Jadi selesaikan dengan cinta, lihat dengan cinta, bukan dengan apa yang kita logikakan. Kalau aku begini maka aku akan bahagia. Itu ya. Ya, terima kasih. Nah, kemudian panjenengan menyebutkan bahwa salah satu ranah untuk kebahagiaan itu adalah menerima, mengenali. Kadang antara laki-laki dan pasangannya itu terkadang mereka hanya hubungan formalitas. Nah, bagaimana cara yang paling sederhana dan efektif untuk kita itu mengenali pasangan kita supaya tercapailah keluarga maslahah ini? Sebenarnya yang paling penting untuk dikenal adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri dulu ya. Diri kita sendiri. Dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita bisa memposisikan ketika berrelasi dengan apapun dan siapapun, khususnya dengan Tuhan kita tentunya. Nah, jadi cara mengenal orang lain adalah kenalilah diri kita sendiri dulu. Sehingga kita itu siapa? Misal saya dalam al-falah, kenali saya diri dulu saya sebelum saya berrelasi dengan saya itu fungsi saya itu ini. Akhirnya saya bisa menempatkan ketika berrelasi dengan mahasiswa, bisa menempati berrelasi dengan rektor. Mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita akan bisa dengan enak mengenali orang lain. Nah, siaran kita setiap hari ini juga sampai ke beberapa negara termasuk dari Malaysia, Brunei, juga Thailand. Ini ada salam dari Hasni, ya, Hasni, salam Indonesia dari Thailand. Terima kasih untuk Mbak Hasni, salam kembali kepada Anda dari kami. Terima kasih telah terus mengikuti kajian ngaji hibrid bersama Lakpusdam PCNU Kabupaten Malang. Nah, mengenali diri sendiri itu tentunya apakah harus kembali melibatkan pemahaman tentang agama ya? Iya ya. Ya, baik mengenali diri sendiri itu kan sebenarnya proses yang tanpa akhir. Karena diri kita itu kan sebenarnya berlapis-lapis, entah sampai lapis yang beberapa untuk mengenali diri kita. Bahkan ada jaminan siapa yang bisa mengenali diri kita akan mengenal Tuhan. Kita saja dalam mengenali diri. Siapa yang mengenal dirinya akan Oke. Nah, pemirsa, jangan lupa bahwa di hari-hari berikutnya kita juga akan bersama para tokoh-tokoh hebat yang tentunya sangat menarik untuk kita kajian keilmuannya. Selanjutnya dari diskusi kita hari ini sudah mengenali bagaimana cara mengenali pasangan, yaitu dimulai dengan mengenali diri kita sendiri. Cara mengenali diri kita sendiri adalah dengan belajar lebih mendalam mengenai agama dan banyak menghidupkan rasa cinta. Kata beliau tadi menghidupkan rasa cinta. Jadi belajar untuk mengenal manusia, memahami manusia dan memanusiakan manusia gitu ya. Nah, karena beliau ini juga seorang budayawan, maka sangat meresap ke dalam diri beliau mengenai proses untuk memanusiakan manusia dan mengenali diri dan orang lain. Lalu apakah kalau cuman hanya mengenal itu apakah bisa menjamin untuk bahagia ya? Mengenal itu kan seperti benih ya. Harus ada dulu gitu. Nah, benih itu kan harus ada. Benih ini untuk menuju buah itu kan butuh proses. Ada tahapan-tahapannya, ada perlakuan-perlakuannya.
kita tindak lanjuti menjadi daya dorong kita konsistensikan di dalam sikap dan perbuatan, itu akan menghasilkan buah. Jadi apakah ini juga berarti bahwa sesungguhnya keluarga itu konsepnya tumbuh ya, terus berkembang ya, Dan saling belajar. saling belajar, saling memahami. Iya. Sebenarnya geraknya itu lebih banyak ke dalamnya. Harusnya kalau pasangan suami istri itu sama-sama berat ke dalam, yang lebih intens daripada gerak keluar, itu lebih dalam relasi. Karena apa-apa dikembalikan ke hatinya dulu sebelum menyalahkan. Nah, ini ada beberapa peristiwa ya. Itu kalau misalkan kita proses mengenali orang itu akan lebih mudah apabila kita bertemu. Artinya secara fisik kita melihat. Lalu bagaimana cara mengenali pasangan kita, memahami pasangan kita apabila antara pasangan misalkan yang perempuan bekerja ke luar negeri ataukah yang laki-laki bekerja ke luar negeri, itu bagaimana cara tetap menjaga keluarga maslahah seperti yang harus ada pengenalan dan memahami. Itu caranya bagaimana ya? Tentu tingkat kesulitannya Lebih tinggi ya. daripada yang bergaul di rumah, karena orang yang tidak dengan satu itu tingkat kesalahpahamannya juga tinggi. Nah, kalau mereka sadar itu, sadar hermetika Kesadaran. itu bahwa apapun yang berjarak itu tentu tingkat Konflik. kesalahpahamannya itu tinggi sekali. Kalau itu disadari itu mudah. Tapi kalau tidak disadari itu akan sulit sekali. Sulit. Makanya kan kebanyakan yang itu ya salah satu yang menyebabnya adalah Jarak. Long distance relationship, jarak jauh ya. Tapi itu juga karena kalau mereka ditanya kan masalah ekonomi akhirnya begitu juga. Oke, jadi kembali saya ingatkan kepada Anda bahwa ada beberapa kata kunci yang beliau sampaikan tadi yang sangat-sangat penting ada di dalam sebuah keluarga, yaitu tentang adanya rasa keadilan, tentang adanya rasa saling antara suami dan istri, saling menghormati, saling menyayangi, saling tidak ada yang merasa lebih tinggi satu dengan yang lainnya, kemudian adanya keseimbangan, lalu adanya ini ada maksudnya akad nikah itu bukan transaksional, itu bagaimana ya? Kan kadang-kadang ada perjanjian itu. Itu kalau sudah ada perjanjian gitu, seakan-akan rasa cinta itu sudah mulai hambar. Ya, kayak di dalam di KUK itu kan ada taklid talak, itu sebuah instrumen yang disediakan negara kalau si suami ini kemudian tidak memberikan hak istrinya, disediakan instrumen untuk mengajukan talak dengan mudah dengan taklid talak. Nah, ada banyak yang tidak suka dengan itu dan tidak mau, karena makanya kalau di dalam hukum positif di Indonesia, kalau salah satunya itu menuntut menandatangani talak dan yang pihak yang lain tidak mau, itu tentunya ada lagi yang dimungkinkan itu perjanjian pranikah dengan segala ini. Saya kira perjanjian pranikah ini agak dipengaruhi oleh individualisme di nilai-nilai di barat. Kayak selebritis banyak begitu ya? Ya, saya sebenarnya agak apa namanya, kurang cocok. Bukan kurang pas itu ya. Kira-kira gitu, semacam ada pertanyaan. Kira-kira di dalam lahan sawah kebudayaan seperti apa kok ini muncul itu? Nah, saya menduga ini ada bibit-bibit individualisme ya. Ya, sehingga nilai sakralitas dalam spiritualitas, sakralitas dalam rumah tangga ini menjadi tidak tercapai.
Padahal kalau pernikahan ini agak diperdalam maknanya sebagai wujud mencari sayap sebelah untuk mengepak menuju Tuhan, saling belajar untuk tauhid, membersihkan hati dan kemudian memberikan cahaya kepada sekitarnya. Saya kira hal-hal yang kontraktual tadi itu terlewati dengan otomatis, tidak terpikir sama sekali bagi keluarga-keluarga yang memiliki semangat berjuang gitu. Semangat berjuang untuk menegakkan tauhid baik ke dalam dirinya maupun ke dalam lingkungannya. Transaksional itu sudah menjadi hal yang terlewati, tidak terpikir. Itu paling rendah ya, transaksional ya, itu ya. Seharusnya memang tidak harus seperti itu ya. Kembali ke cinta lagi ya. Cinta. Itu tidak membutuhkan transaksi. Tidak membutuhkan transaksi. Karena itu masuk ke semua kehidupan ya. Oke. Nah, tadi beliau juga mengingatkan kembali bahwa adanya rasa untuk saling. Jadi suami merasa lengkap apabila dia bersama dengan istrinya dan tidak ada transaksi dalam kehidupan berkeluarga, karena itu bisa jadi mengurangi rasa cinta kita kepada pasangan. Dan kembali beliau menyebutkan bahwa agama, tauhid dan cinta harus berkembang di dalam sebuah keluarga. Nah, kita akan melanjutkan kajian ini, akan semakin menarik bagi Anda pasangan-pasangan yang mungkin pasangan-pasangan muda atau pasangan-pasangan yang ingin terus menumbuhkan, karena keluarga adalah bagaikan tanaman yang terus berkembang untuk saling memahami, membahagiakan pasangannya. Kita akan melanjutkan kajian hari ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Lulus sekolah ingin langsung kuliah? Pusing cari kampus? Bingung nentuin jurusan? Institut Agama Islam Al-Qola Malang adalah solusinya, karena Institut Agama Islam Al-Qola Malang merupakan kampus yang berbasis pesantren di Malang. Kenapa harus Institut Agama Islam Al-Qola Malang? Karena Institut Agama Islam Al-Qola Malang merupakan kampus dengan akreditasi BAN PT. Fasilitas lengkap seperti MIS Auditorium, Al-Qola Mart, taman, hotspot area, perpustakaan, musola, media center, proyektor, ruangan ber-AC, dan lain-lain. Dosen berkualitas, biaya terjangkau. Program studi apa saja yang ada di Institut Agama Islam Al-Qola Malang? Program studi sarjana S1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Indonesia, program studi pendidikan matematika, program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan Islam anak usia dini, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, program studi hukum keluarga Islam, program studi hukum ekonomi syariah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, program studi magister S2, pasca sarjana, program studi pendidikan agama Islam. Wow, menarik bukan? Tentunya, Institut Agama Islam Al-Qola Malang adalah solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan bakat dan kuliah di bidang pendidikan. Ayo, segera daftar menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qola Malang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Menurut Ibnu Katsir, hayatan thayyibah, hidup yang happiness, hidup yang baik adalah kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat dengan mengerjakan amal soleh dan disertai dengan keimanan. Nama saya Abdul Malik Karim Amrullah, jadi Ketua Lakpesdam sekaligus pengarah semua kegiatan yang ada di Lakpesdam ini. 3 tahun terakhir ini Lakpesdam PJNU Kabupaten Malang
Biasanya kalau Ramadan itu melakukan safari Ramadan, roadshow ke desa-desa, pelosok-pelosok dan sebagainya, bertemu banyak orang. Situasi sekarang ini yang ada COVID-19 ini, akhirnya kita merubah cara safari kita, safari Ramadan ini dengan ngaji online itu. Jadi ini memang salah satu alternatif, dan tema-tema kita umat Islam ini bisa menghadapi COVID-19 ini dengan Al-Quran. Jadi ada yang di pertanian itu tentang menghadapi COVID itu, ya Idul Fitri di tengah pandemik COVID-19 ini. Untuk persiapannya ya kita menyiapkan, yang pertama kita menyiapkan narasumber ya, narasumber kita siapkan yang untuk menjadi narasumber di setiap pengajian online. Terus yang kedua, memang adanya COVID ini begitu mendadak ya, karena sehingga dengan aturan pemerintah maka kita harus kerja di rumah, terus beraktivitas di rumah. Maka kita juga dengan cepat menyikapi itu ya dengan menyediakan alat-alat itu secepat mungkin, dan kita ada koordinasi sama tim Lakpesdam yang lain gitu. Terus ke belakang kita terus belajar sehingga mengalami perbaikan sehingga tampilan itu akan menjadi lebih bagus gitu. Dan alhamdulillah ini semakin bagus, tanggapan dari masyarakat juga bagus terkait hasil dari kualitas videonya. Tidak akan mati kok peran kita ketika ada COVID-19 ini, tidak akan mati. Malah lebih luar biasa ini dengan ini. Dan harapan kita masyarakat akhirnya semakin luas wawasannya bahwa COVID-19 ini bukan sesuatu yang bisa mematikan peran kita. Memang salah satu desain kita memang untuk edukasi ya, masyarakat ikut berpartisipasi untuk bisa mensukseskan
BCNO Kabupaten Malang. Dan kami menyampaikan banyak terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan tadi, Kiai. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ini, apa yang sudah kita kaji dari beliau memberikan banyak manfaat, menebar kebaikan, dan tentunya menumbuhkan rasa cinta kita di masyarakat, rasa cinta kita kepada diri kita sendiri sebagai manusia, rasa cinta kita kepada orang lain karena orang lain adalah makhluk Tuhan, dan kita belajar bisa memanusiakan manusia. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Institut Agama Islam Al-Qalam Malang, Unisma, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Negeri Malang, dan juga MI Miftahul Huda atas kerjasamanya, dan sekali lagi kepada juga tim kru Lakpesdam BCNO Kabupaten Malang dimanapun Anda berada. Dan tentunya acara ini tidak akan bisa spektakuler tanpa kehadiran Anda, para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Muhammad Maskur Izi Baiguni dan beliau Gus Atok Lukman Hakim mengucapkan banyak terima kasih dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya keesokan hari. Salam. Menurut Ibnu Katsir, hayatan thayyibah, hidup yang happiness, hidup yang baik adalah kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat dengan mengerjakan amal soleh dan disertai dengan keimanan. Nama saya Abdul Malik Karim Amrullah, jadi Ketua Lakpesdam sekaligus pengarah semua kegiatan yang ada di Jadi ini memang salah satu alternatif, dan tema-tema kita umat Islam ini bisa menghadapi COVID-19 ini dengan Al-Quran. Jadi ada yang di pertanian itu tentang menghadapi COVID itu, ya Idul Fitri di tengah pandemik COVID-19 ini. Untuk persiapannya ya kita menyiapkan, yang pertama kita menyiapkan narasumber ya, narasumber kita siapkan yang untuk menjadi narasumber di setiap pengajian online. Terus yang kedua memang adanya COVID ini begitu mendadak ya, karena sehingga dengan aturan pemerintah maka kita harus kerja di rumah, terus beraktivitas di rumah. Maka kita juga dengan cepat menyikapi itu ya dengan menyediakan alat-alat itu secepat mungkin, dan kita ada koordinasi sama tim Lakpesdam yang lain gitu. Terus ke belakang kita terus belajar sehingga mengalami perbaikan sehingga tampilan itu akan menjadi lebih bagus gitu. Dan alhamdulillah ini semakin bagus, tanggapan dari masyarakat juga bagus terkait hasil dari kualitas videonya. Tidak akan mati kok peran kita ketika ada COVID-19 ini, tidak akan mati. Malah lebih luar biasa ini dengan ini. Dan harapan kita masyarakat akhirnya semakin luas wawasannya bahwa COVID-19 ini bukan sesuatu yang bisa mematikan peran kita. Memang salah satu desain kita memang untuk edukasi ya. Masyarakat ikut berpartisipasi untuk bisa mensukseskan social distancing ini. Bahkan tidak hanya materi, tapi juga di ranteknya kita itu, di sana itu kita ya juga sosialisasikan di rumah saja.